Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Sabila Piansyah. Jadi di sini kita akan belajar mengenai konsep dasar linguistik, seperti yang udah dijelaskan di awal di kontrak kuliah mata kuliah linguistik umum ini. Kita belajar minggu kedua merupakan konsep dasar linguistik. Nah, linguistik itu apa dan kita ingin belajar apa dalamnya nanti akan kita jelaskan secara lebih dasar lagi di konsep dasar linguistik seperti itu. Oke, next. Oke, baik. Linguistik merupakan ilmu bahasa ya, atau linguistik sama dengan ilmu bahasa yang berarti linguistik ini mempelajari mengenai ilmu soal kebahasaan, tata bahasa, tata ucap bahasa dan sebagainya. Nah, ketika kita belajar linguistik tentunya juga kita belajar mengenai struktural atau makna-makna gramatikal di dalamnya. Nanti penjelasan akan ada yang akan saya jelaskan pasca linguistik sama dengan ilmu bahasa atau slide kedua ini. Oke, bisa dilanjut. Yaitu linguistik tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja, tapi linguistik juga mengkaji mengenai seluk-beluk bahasa pada umumnya, atau bahasa yang menjadi alat interaksi manusia. Jadi pada dasarnya kawan-kawan nanti ketika belajar mengenai ilmu linguistik ini tidak akan mempelajari sepintas mengenai bahasa, kata, kalimat, dan sebagainya, tetapi bahasa-bahasa yang lebih mendalam dan lebih rigid daripada itu. Ada lagi nanti seperti satuan-satuan yang ada dalam bahasa, satuan-satuan bahkan yang ada dalam kata, makna terkecil dan sebagainya, itu akan dipelajari dalam linguistik. Lanjut. Oke, baik. Di sini ada nomor satu adalah langue, nomor dua ada language, nomor tiga ada parul. Ini merupakan konsep dasar dari sebuah bahasa ya. Langue yang berarti bahasa tertentu yang dimaknai adalah ketika kita belajar mengenai bahasa Indonesia itu bahasa tertentu. Lalu ada juga bahasa Inggris itu bahasa tertentu, bahasa adat dan sebagainya itu bahasa tertentu. Jadi tidak digolongkan semua bahasa yang kita gunakan itu sama. Lalu ada language yaitu bahasa secara umum. Dalam artian bahasa secara umum adalah seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh penelitian-penelitian sebelumnya bahwasanya bahasa secara umum ini bahasa yang kita gunakan atau bahasa yang manusia gunakan. Ada huruf A, B, C dan sebagainya. Ketika mungkin di Rusia dan sebagainya ada huruf lain dan sebagainya, tapi yang kita ucapkan tetap sama. Seperti manusia bisa berbahasa, sedangkan hewan itu tidak bisa berbahasa. Itu konsep dasar dari language. Lalu ada parul. Parul merupakan ujaran bagaimana kita berbicara dengan kawan, bagaimana kita berdialog dan sebagainya. Itu merupakan bagian dari parul, menggunakan alat ucap manusia atau indera ucap manusia. Lanjut. Oke, baik. Bahasa sebagai objek kajian linguistik. Ini saya mengutip dari kedua ini ya, kedua praktisi bahasa atau kedua peneliti bahasa. Yang pertama yaitu dari Mansur Pateda, bahasa adalah bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh bicara manusia dan harus bermakna. Yang kedua adalah bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Ini sama halnya seperti konsep dasar dari linguistik umum, konsep dasar dari langue, language, maupun parol, yang akhirnya disederhanakan oleh kedua praktisi atau peneliti bahasa ini. Oke, lanjut. Lalu ada hakikat bahasa. Hakikat bahasa di sini ada kurang lebih 10 nanti. Jadi yang pertama adalah bahasa adalah sistem, susunan teratur yang berpola, jadi kalimat dan sebagainya. Lalu bahasa bersifat arbitrer atau dipilih secara acak tanpa alasan siapapun boleh menggunakan bahasa. Selama itu bisa dimaknai oleh kelompok atau anggota tertentu. Lalu ada bahasa adalah bunyi, bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Seperti ketika kita berbicara itu merupakan salah satu konsep dasar atau hakikat bahasa, yaitu bahasa adalah bunyi. Yang keempat, bahasa berwujud lambang atau lambang-lambang bunyi dari lambang A, B, C dan sebagainya kalau di bahasa Indonesia. Lalu yang nomor 5, bahasa bersifat unik atau memiliki ciri khas spesifik. Satu dengan yang lainnya memiliki ciri khas. Seperti kita bahasa A dan bahasa B itu pada akhirnya memiliki ciri khas masing-masing yang spesifik tentunya. Lanjut. Sebelumnya, slide 7. Slide 7. Nah, oke lanjut mengenai hakikat bahasa nomor 6. Bahasa itu bermakna.
bahasa itu berwujud bunyi atau bunyi ujar. Jadi ketika kita berbicara itu tentunya juga ada maknanya. Ketika kita berbicara, ketika kita berdialog dengan seseorang, itu tentu kita berbicara A, dia juga paham apa yang kita bicarakan. Itu berarti bahasa bersifat bermakna. Lalu bahasa bersifat dinamis, berubah seiring kegiatan manusia seperti KBBI sekarang, dari KBBI sekarang hingga KBBI yang 2000 tahun 2000-an tentunya juga banyak bahasa-bahasa baru atau bahasa-bahasa seperti bahasa resapan dan sebagainya, tentunya juga ada penambahan bahasa seiring dengan perkembangan zaman. Lalu bahasa bersifat konvensional, yaitu konsep tertentu antara masyarakat pemakai bahasa. Lalu ada bahasa merupakan identitas penutur, ciri budaya dan kesatuan yang berbeda, seperti adanya, kalau kalian tahu logat Surabaya dengan logat Jawa Tengah itu berbeda dan sebagainya, itu merupakan identitas dari penutur. Lalu ada bahasa bersifat universal, ciri sama yang dimiliki oleh setiap bahasa di dunia. Bahasa bersifat universal seperti yang dikatakan seperti language atau bahasa itu yang dimiliki oleh manusia. Lanjut, slide 8. Manfaat linguistik. Yang pertama, bagi linguis dapat membantu menyelesaikan dan melaksanakan tugas linguistik untuk manfaat oleh linguis. Yang kedua adalah guru memahami dan menerangkan kaidah-kaidah kebahasaan. Yang ketiga adalah penerjemah, memahami bahan yang akan diajarkan. Lalu yang terakhir adalah leksikografer, memahami seluk-seluk pembentukan kata, struktur frase, struktur kalimat, makna, serta latar belakang sosial bahasa. Leksikografer nantinya masuknya ke leksikografi, yaitu membahas mengenai kamus-kamus dan sebagainya. Lalu ada tujuan linguistik, ada dua, yaitu teoritis dan praktis. Yang pertama teoritis. Kajian terbatas hanya untuk menjelaskan dan menghasilkan teori-teori kebahasaan. Jadi linguistik tujuan secara teorinya adalah untuk menjelaskan atau menghasilkan teori-teori baru, menjelaskan penelitian-penelitian baru. Lalu ada manfaat praktis, yang pertama mempelajari suatu bahasa secara deskriptif, yang kedua memecahkan masalah kebahasaan di masyarakat, yang ketiga titik tolak dalam menerangkan bahasa. Ini ketiga ini merupakan manfaat praktis dari tujuan kalian belajar mengenai linguistik. Lanjut, masa objek kajian. Ada linguistik sinkronik dan juga linguistik diakronik. Linguistik sinkronik di sini mengkaji bahasa pada masa yang terbatas. Misal mengkaji bahasa Indonesia saat masa penjajah Jepang. Seperti ketika kalian melihat U pada bahasa Indonesia di zaman dulu itu adalah dengan objek OE, bukan U yang sekarang seperti itu. Lalu ada bahasa linguistik diakronik, mengkaji bahasa pada masa yang terbatas. Misal perkembangan bahasa Latin dari awal pembentukan. Nah, masa objek kajian ini kalau kalian nanti lebih mendalam lagi ada kalian belajar mengenai linguistik historis komparatif seperti itu. Oke, lanjut. Nah, pembidangan linguistik ada dua, yaitu linguistik umum dan juga linguistik khusus. Linguistik umum mengkaji mengenai kaidah-kaidah bahasa secara umum, sedangkan linguistik mengkaji bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu. Jadi linguistik umum ini kalian mengkaji ketika sekarang kalian berada di Indonesia, tentunya kalian juga mengaji bahasa Indonesia, dan itu bahasa secara umum itu seperti apa. Lalu linguistik khusus nantinya lebih mendalam lagi mengkaji bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu. Misal bahasa Jawa, bahasa osing pada suku A, suku B, dan sebagainya, bahkan bahasa luar negeri, dan sebagainya. Itu akan masuk ke dalam pembidangan linguistik, bagian linguistik khusus seperti itu. Oke, lanjut. Oke, baik. Sifat telah linguistik. Jadi di sini ada dua sifat telah linguistik yang pada nantinya kalian juga akan belajar. Pasca konsep linguistik umum ini selesai, nanti semester-semester berikutnya kalian juga akan belajar mengenai mikrolinguistik maupun makrolinguistik. Mikrolinguistik meliputi adanya fonologi, adanya morfologi, sintaksis, semantik, dan itu tentunya berhubungan dengan seperti fonologi berhubungan dengan alat ucap manusia, morfo yang berhubungan dengan morfem, ada sintaksis maupun semantik yang berhubungan dengan kalimat dan sebagainya. Itu nanti juga kalian akan pelajari di linguistik. Jadi bukan hanya mempelajari soal bahasa, tapi ada susunan dari bahasa yang lebih kecil dari bahasa itu sendiri. Lalu ada makrolinguistik. Makrolinguistik ini lebih umum. Istilahnya adalah linguistik yang disatu padukan dengan cabang ilmu lain, seperti sosiolinguistik yang dipadukan dengan sosiologi, dengan linguistik yang pada akhirnya menghasilkan suatu ilmu terapan baru yang termasuk dalam makrolinguistik. Lalu ada psikolinguistik, ada etnolinguistik, ada dialektologi, psikolinguistik yang berhubungan dengan psikologi dan linguistik, ada etnis dan linguistik yang masuk dalam etnografi, maupun dialektologi, dialek yang dihubungkan dengan linguistik. Pada akhirnya nanti belajar mengenai
bagaimana suku-suku, bagaimana budaya, bahasa, dan sebagainya akan kalian pelajari di dalam makrolinguistik. Dan sebenarnya tidak terbatas dalam ini saja, tapi masih banyak ilmu-ilmu terapan dari makrolinguistik maupun mikrolinguistik. Tapi yang saya jelaskan di sini adalah merupakan suatu ilmu-ilmu terapan dari mikrolinguistik dan makrolinguistik yang sekiranya ini menjadi dasar oleh peneliti linguistik, ini menjadi dasar kalian dalam belajar linguistik seperti itu. Oke, baik. Mungkin singkat saja penjelasan pada hari ini. Nanti juga kalian bisa melihat tugas di aula dan sebagainya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kalian yang sudah mendengarkan walaupun hanya off-cam.